udah siap, kita mulai ya. Gimana caranya kita tanam jagung bisa tongkolnya 3, 4, 5, 6, bahkan bisa sampai 7 ya. Saya dulu pernah nyoba itu tongkolnya keluar sampai 7 ya. Dan beberapa anak-anaknya juga sudah banyak yang coba ya, seperti Kang Hel Patroman, terus Kang Sablon ya, Kang Keceng di Kalimantan juga bisa sampai 5 dia kan. Hel Patroman kemarin 3, 4 sampai 5 juga ada, tapi nggak menyeluruh gitu kan ya. Selamat malam juga Bang Eka ya. Monggo Kang Tio, selamat datang. Kang Syaibul Hasan, Palembang ya. Palembang apa mana lupa aku Kang Syaibul. Apa Jambi ini? Udah monggo Kang Eko Cangangon, monggo siapin ya. Udah siap, kalau udah siap semua monggo ditulis. Monggo tulis. Nih hal yang harus dipersiapkan ya. Hal yang harus dipersiapkan dalam budidaya jagung agar tongkolnya bisa di atas 3. Yang pertama, silakan ditulis. Yang pertama, jenengan harus ada 2 ya, silakan pilih. Jenengan silakan bikin rotan 1. Nanti ta posting ulang ya, kalau bikin salah bikin rotan 1 ya. Atau kalau misalkan rotan 1 nggak punya, jenengan bisa bikin pakai booster. Nah, kalau nggak punya booster bisa dengan QRR plus enzim ya. Diulangi, jadi jenengan harus mempersiapkan itu rotan 1 ya. Nanti ayah sharekan ya bagi yang baru ya. Nanti ayah sharekan di grup cara bikin rotannya seperti gimana ya. Oke, lanjut tuh yang kedua, jenengan harus punya pembenah tanah ya. Terserahlah pembenah tanahnya apa aja, mau pakai apa aja. Kalau ayah ya tentunya yang ayah pakai sendiri ya. Kalau ayah pakai QRR kan. Kalau jenengan mau pakai apa aja monggo lah, terserah aja. Mau merek apapun terserah itu. Monggo Kang Erdila Dedi ya. Tuh yang ketiga, harus punya triko. Yang keempat, harus punya mikorija maksudnya ya. Triko itu trikoderma. Diulangi, harus punya pembenah tanah atau dekomposer ya. Yang kedua harus punya triko. Yang ketiga harus nyiapin miko. Nah yang keempat itu rotan 1 ya, rotan standar. Nanti ayah sharekan cara bikin rotannya ya. Baru yang terakhir harus punya ramuan organik hama ya, untuk persiapan kalau nanti ada hama ke depannya ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Nah alasannya kenapa kita butuh dekomposer, biar tanahnya gembur. Kenapa kita butuh triko, biar tidak terkena penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Kenapa kita punya miko, kita khawatirkan lahannya kekurangan air dan lain-lain ya. Kenapa kita butuh roma, kita menanggulangi kalau ada nanti ada hama gitu ya. Nah kemudian kenapa kita harus punya rotan 1? Nah ini justru rahasia sebenarnya di tips agar tongkol bisa di atas 3. Kita wajib punya rotan 1, ramuan organik tanaman. Nanti saya sharekan cara bikinnya ya. Karena kalau tanpa itu jujur aja sulit gak bisa ya. Karena
Kalau jenengan pakai perangsang buah, ya, hormon misalnya, misalkan pakai Giberlin atau padu-paduan antara Giberlin dengan sitokinin, jujur itu nanti bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena saat kita aplikasikan, ya, pengalaman ayah dulu pernah coba pakai itu, ternyata itu hanya calon tongkol tapi tidak sampai jadi berbuah normal, ya. Nah, yang bisa sampai jadi berbuah normal kalau jenengan pakai rotan satu atau ramuan organik tanaman yang satu, ya. Oke, lanjut. Terus masalah benih misalnya, benihnya apa? Benihnya apa aja terserah, ya. Dulu ayah pernah nyoba pakai, mohon maaf ya ayah nyebutin merek ya. Ayah pernah coba pakai Pionir, Pionir 27, Pionir 29, Pionir 31. Ayah pernah coba juga pakai BC. Terus apalagi yang lokal juga ya pernah coba, hasilnya sama. Tapi ada tapinya. Usahakan memang itu yang benar-benar benihnya benih unggul, ya. Jadi jangan asal jagung aja, tapi harus betul-betul yang kualitasnya bagus, ya. Terserah mau hibrida kek, mau non hibrida kek, terserah, ya. Ayah pernah coba semua jenis varietas apapun, mau hibrida apapun non hibrida, ternyata sama aja bisa, ya. Tapi dengan catatan kualitas benihnya harus betul-betul unggul, jangan asal aja, ya. Sampai situ bisa dipahami toh, ya. Jadi tak ulangi dari awal. 1. Jenengan harus bikin ramuan organik tanaman rotan, ya. Kecuali yang punya KRR boleh pakai RR, ya. Yang kedua, harus menyiapkan dekomposer atau pembenah tanah, harus nyiapin triko, harus nyiapin miko, harus nyiapin roma atau ramuan organik hama atau pesnap, terserah lah, pesnapnya terserah jenengan lah, ya. Terus baru siapin juga benih jagungnya, apa aja terserah, yang penting betul-betul sehat benih jagungnya, benih unggul, ya. Mau hibrida boleh, mau non hibrida juga boleh, ya. Oke, sampai situ catatan yang pertama, ya. Kemudian hal yang kedua, gini, kita berbicara perlakuan benih dulu ya sebelum olahan. Nanti setelah perlakuan benih baru kita ke olahan. Perlakuan benihnya silakan dicatat. Sekali lagi, terlepas mau benih apapun ya, terlepas, terserah. Yang penting benihnya benih unggul, benih sehat, ya. Jangan siapkan 10 siung bawang putih. Ulangi, siapin 10 siung bawang putih. Kemudian 10 siung bawang merah. Kita ulangi. Untuk benih siapin bawang putih 10 siung, bawang merah 10 siung, air 1 liter. Bisa? Oke, udah. Lanjutin. Nah, sekarang gini caranya. Bawangnya jangan dikupas ya, kulit-kulitnya ya. Bawang putih sama bawang merah tadi blender dengan air 1 liter tersebut, ya. Saran ayah, woi Kang Kreweng, kemana aja Kang Kreweng ini, Klaten. 2 kali aku mampir Klaten, aku bel antum nggak pernah diangkat, akhirnya nggak jadi mampir. Oke, lanjutin. Ulangi lagi ya. Bawang merahnya 10 siung, bawang putih 10 siung, airnya 1 liter. Kalau bisa usahakan airnya air kelapa dadakan, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti bawang putih sama bawang merahnya blender pakai air kelapa yang 1 liter tadi, ya, sampai betul-betul halus ya, betul-betul halus. Nah, setelah halus blender, simpan minimal 6 jam. Kita ulangi, setelah di blender halus simpan minimal 6 jam. Jadi jangan langsung dipakai,
simpan dulu selama 6 jam. Abdurrahman Farudin Saleh Probolinggo, wih kemana aja nih bos. Lanjutin. Nah dari minimal ya, minimal 6 jam ya, minimal 6 jam, tapi paling lama 24 jam. Oke, ulangi. Jadi setelah di blender halus bawangnya setelah lembut ya, nanti simpan minimalnya 6 jam, tapi maksimumnya 24 jam, nggak boleh lebih dari 24 jam. Nah setelah 6 jam, anggaplah kita 6 jam aja ya. Nah setelah 6 jam kita saring. Oke, jadi kita punya 1 liter ekstrak bawang merah dan bawang putih. Oke, bisa dipahami sampai situ. Nah setelah kita punya ekstrak itu, maka yang 1 liter tadi tambahkan air 9 liter, jadi totalnya 10 liter. Betul Kang Budiman ya. Nanti setelah 6 jam baru tambahkan air 9 liter, jadi akan totalnya jadi 10 liter. Oke, bisa dipahami. Anggap sudah jadi 10 liter, maka silakan benih yang sudah kita siapkan rendam ke ekstrak apa tadi, ekstrak bawang putih sama bawang merah. Ada 2 hal yang dimaksud di sini sama ayah. Yang pertama, mohon maaf, direndamnya kurang lebih 15 menit ya, 10 sampai 15 menit, maksimumnya 15 menit, jangan terlalu lama, 10 sampai 15 menit. Oke, nah setelah direndam 10 menit misalnya ya, itu ditiriskan. Oke, nah setelah ditiriskan, simpan di atas alas ya, mau karung boleh, mau kain boleh, tapi kain karung yang sudah dibasahi ya, jadi karungnya ataupun kainnya itu yang sudah dibasahi. Jadi tadi benih yang sudah direndam selama 10 sampai atau 15 menit tadi, angkat, tiriskan, hamparkan di atas kain atau karung yang basah tadi. Jadi jangan karung plastik, jangan ya karungnya. Karungnya karung kain kayak karung beras terigu atau apa. Kalau ayah dulu biasanya suka pakai handuk ya, handuk bekas ya. Pakai handuk. Oke, ulangi. Jadi hamparkan di atas kain atau karung yang sudah dibasahi sebelumnya. Habis itu tutup atasnya pakai kain lagi atau karung lagi selama 12 jam. Ya, istilahnya kita peram lah ya, kita peram. Tapi dihamparkan ya, dihamparkan tipis-tipis. Satu-satu aja, jangan numpuk. Hamparkan tipis. Jadi tadi ini, ya maksud tadi ayah rendam dengan bawang putih, bawang merah itu ada 2 maksud. Yang pertama, kita ingin mensterilkan agar nanti jagungnya tidak terkena bulai. Karena perpaduan antara bawang putih sama bawang merah itu bisa menjadi anti bule, anti pungi juga ya. Nah, kemudian yang kedua, agar sprutnya serentak, karena bawang putih maupun bawang merah juga mengandung auksin yang cukup tinggi yang bisa mempercepat proses sprut atau proses perkecambahan ya. Oke, itu maksud ayah kenapa harus pakai bawang putih sama bawang merah ya. Insya Allah tidak terkena bule nantinya ya. Oke, lanjutin. Nanti setelah diangkat tadi kan kita peram, cara peramnya tadi gitu, hamparkan kain ataupun karung yang sudah dibasahi, tebar benihnya di situ tipis-tipis saja ya. Terus tutup lagi dengan kain yang sudah dibasahi lagi atau karung tadi. 12 jam, jangan lebih dari itu ya. 12 jam aja. Nah, setelah 12 jam buka, nah, nanti di situ akan kelihatan mana benih yang pasti jadi numbuh sama yang enggak. Karena nanti akan kelihatan sekitar 1-2 mili titik tumbuhnya keluar. Oke?
Apa maksud ayah seperti itu, diperam seperti itu? Karena kalau nggak seperti itu, kadang-kadang mohon maaf, bukan kadang-kadang ya, sering sekali kejadian apa? Banyak benih yang tidak tumbuh. Akhirnya kita jadi double pekerjaan. Capek-capek kita udah nanem, 2-3 hari kemudian ternyata nggak numbuh. Akhirnya harus nyulam lagi. Jadi double pekerjaan, ya kan? Jadi lebih baik peram dulu selama 12 jam, jangan lebih dari 12 jam ya. Kalau lebih dari 12 jam nanti kecamahnya terlalu terlalu panjang. Kalau udah terlalu panjang resikonya takutnya patah nanti ya. Jadi cukup 12 jam aja ya. Jadi 12 jam tutup dengan kain basah ya kan, tuka, nanti pilih mana ada yang keluar titik tumbuhnya keluar. Biasanya 1 sampai 2 mili, belum belum panjang ya, cuma 1-2 mili aja. Yang nggak keluar titiknya udah buang aja, percuma. Oke, bisa dipahami? Nanti biar kita nggak capek nanemin, besoknya nggak numbuh kan gitu ya. Itu di teknik penyiapan benih. Oke, bisa diaplikasikan untuk benih padi kah ayah? Iya, hampir sama persis ya, sama persis ya Kang Idiasito. Jadi nanti yang kita tanam adalah yang 100% yakin itu akan tumbuh. Begitu. Jadi kita menghilangkan pembubajiran, buang tenaga. Karena nanti kita harus nyulam lagi, kan capek. Buang-buang uang, buang-buang tenaga. Ya. Lanjut. Anggap misalkan benih udah kita siapin. Udah selesai. Seperti tadi ya. Sekarang kita beranjak ke penyiapan lahan, olah lahan. Olah lahan, kalau ayah sarankan sebaiknya tanamnya itu jaraknya 20, jadi legowo 21 ya. Jadi 20 dulu ke pinggir, oke. Nah setelah 20 nanti 70 minimal. 70 atau 75 cm silahkan ya. Jadi 20, habis itu plongnya kosongnya 70 sampai 75, kesananya 20 lagi ya. Jadi kita tanamnya kayak nanam padi, Jarwo 21. Kenapa Jarwo 21? Gini, seandainya tongkolnya cuma 1 atau 2 aja, jika pakai pola Janom Jarwo 21, pengalaman ayah sejelek-jeleknya dapat 8 ton. Paling jelek itu. Oke, ini pengalaman ayah. Kenapa? Karena jumlah yang ditanam lebih banyak. Ulangi. Jadi jarak tanamnya 20, 70, 20. Jadi kita nanam berdampingan 20 cm setingkal ya. Nah, tapi kosongnya nanti 70. Begitu selanjutnya 20 lagi, 70 lagi ya. Bisa kebayangkan ya. Nah, ke belakangnya itu 20 20 20 terus. Ya. Jadi nanamnya cuma 1 biji, 1 biji, 1 biji tiap lubangnya, ya. Bisa dipahami? Nah, jadi olah lahannya nanti jaraknya 20 70, tapi 20 itu tanam 2 ya, 20 dulu. Kayak nanam padi aja. Nah, sekarang gini, untuk olah lahan persis yang mau tempat yang mau kita tanam, yang 20 itu, itulah yang kita bajak. Yang 70-nya nggak usah, buat apa, orang kan nggak ditanamin toh. Ya. Oke. Iya, betul Kang Hartanto. Jadi jaraknya 20 ya, 20, gangnya 75, betul. Saya pernah nyoba 70, di bawah 70 gangnya repot setelah umur 1,5 bulan. 45 itu kita repot ketika harus ngasih pupuk lanjutan ya, itu repot. Udah terlalu udah beradu. Jadi minimalnya 75 lah, 70-75 minimalnya. Oke, lanjut. Nah, habis gitu nanti persis yang tempat yang mau kita tanam ya, itu yang dibajak itu aja. Digemburkan lah ya, dibajak. Pakai kultivator silakan, mau pakai cangkul silakan, terserah lah ya. Tuh.
Cuma sebelum dibajak, jadi yang di 20 itu jenengan tabur dulu. Nggak usah tebal-tebal, pakai pupuk kandang. Mau pakai ayam boleh, selain ayam boleh. Saran ayah pakai pupuk untuk kandang ayam. Betul, Kang Woyo Indo. 1 biji per lubang yang apa? Yang positif akan tumbuh, yang kelihatan titik tumbuhnya udah keluar kan itu. Nah, itulah fungsi biar kita yakin 100% akan tumbuh ya. Oke, lanjut. Jadi yang kita bajak atau yang kita gemburkan atau yang kita cangkul, terserah lah teknisnya, terserah jenengan, itu yang hanya yang di 20 itu. Oke. Nah, tapi sebelum dibajak diolah sebaiknya biar nggak kerja 2 kali, tabur dulu dengan pupuk kandang. Saran ayah, pengalaman ayah, yang paling bagus pakai pupuk kandang ayam atau kohe ayam petelur yang paling bagus malahan ya. Jadi tebar tipis aja. Pengalaman ayah 1 hektar hanya habis 1 ton ya, nggak banyak. Atau sekitar kalau beratnya 30 kiloan itu sekitar 35 karung aja 1 hektar ya. Jadi ulangi, yang ditebar kohenya itu memanjang ke belakang di 20 cm tadi, di jarak 20 cm tadi yang akan kita tanemin ya. Tebar dulu, setelah tebar kohenya atau pupuk kandang ayamnya ya. Saran ayah pakai pupuk kandang ayam nih, pengalamannya yang paling bagus itu. Terus semprot dengan pestisida nabati, terserah apa aja jangan bikinnya. Kalau ayah biasa pakai aroma ya, Roman Organic Ama. Nanti tak share ulang cara bikin romanya. Semprot dengan roma sebanyak-banyaknya, sebasah-basahnya. Kalau perlu dikompor, kalau perlu ya, nggak usah pelit-pelit ya, semakin banyak semakin bagus. Kalau ayah, saran ayah tuh dikompor aja lah sampai basah-basahnya. Jadi di tempat yang di atas kohek tadi ya. Nah setelah itu besoknya baru kocor dengan dekomposer. Kalau ayah biasa pakai QRR ya, kocor dengan QRR, sekalian aja gabungin QRR tambahkan dengan triko ya, tambahkan itu sekalian biar nggak ada banyak kerjaan, ngirit tenaga ya. Jaringan jeblok. Aduh. Udah lanjutin. Jadi hari pertama kita kocor sebasah-basahnya dengan pestisida nabati. Mau pakai Roma silahkan. Kalau ayah biasa pakai Roma ya. Habis gitu besoknya baru masuk QRR dengan triko. Sebanyak-banyaknya juga, nggak usah pakai dosis, nggak usah ya. Nah setelah disemprot dengan atau dikocor dengan QRR atau dengan triko, baru diaduk atau dibajak. Bisa dipahami? Yang di 20 cm itu aja ya, yang di jarak 20 itu. Yang 70-nya nggak usah, buat apa? Kan untuk jalan ya, untuk jarak jalan itu. Pelong-pelongannya. Nah, setelah itu biarkan dulu sehari minimalnya, mau 3 hari juga boleh. Oke, baru biji jagungnya atau benihnya kita tanam. Di 20 ke pinggir, ke belakangnya juga 20. Jarak antar itu nanti 75 ya, 70 atau 75. Saya dipahami? Oke. Nah, tadi ada yang lupa, mohon maaf ya, tadi mikorija tadi ya, belum ya. Jadi saat kita ngebibis ya. Tadi kan kita rendam dulu dengan kayu apa, dengan bawang putih sama merah. Nah, setelah itu kan kita peram kan. Nah, saat kita tebar mau diperam tadi, mohon maaf kelewat. Itu semprot dengan mikorija. Jadi tebar dulu jagungnya, habis itu semprot dengan mikorija. Mohon maaf tadi ayah kelewat. Setelah disemprot mikorija baru ditutup ya. Itu lupa tadi. Ini take biar irit mikorijanya ya. Boleh nggak mikorijanya dikocorkan di lahan? Wah, itu lebih sip lagi, tapi lumayan kan boros ya. Jadi infeksikan aja saat apa, saat
Pesemaian benih aja ya, jadi langsung aja ke biji jagungnya, mikorijanya ya. Oke, lanjutin. Anggap sudah selesai tadi ya, kita udah selesai olah lahan ya. Oke, jadi setelah yang pertama, masukkan dulu, tebar dulu kohenya di yang mau ditanam, di yang di 20 cm itu. Kemudian kocor dengan roma sebanyak-banyaknya. Besoknya kocor dengan KRR, rotan atau dekomposer apa aja terserah jenengan lah, apa yang punya. Cuma kalau ayah biasa pakai KRR, gabungin aja sama sama triko sekalian ya, biar irit tenaga. Kocor juga sebanyak-banyaknya, baru kita olah lahannya ya. Nah, biarkan dulu minimalnya sehari, bagusnya 3 hari lah ya. Biar reaksi